Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 6 biologi kelas 11 A12. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Lita Permatasari. Perkenalkan, nama saya Sasha Gazarana Princika. Perkenalkan, nama saya Charlie Zinzerlina. Perkenalkan, nama saya Yasin Aulia Rosyada. Perkenalkan, nama saya Salsa Bilma. Perkenalkan, nama saya Raisa Balaran. Nah, kali ini kami telah membuat praktek sel prokaryotik dari bahan-bahan makanan. Apa saja sih isinya? Yuk kita lihat videonya. Oke, jadi yang pertama terlihat di sini adalah kapsul. Kapsul di sini berfungsi sebagai sel perlindungan ketiga untuk membran plasma dan dinding sel. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang keju. Nama lain dari keju itu adalah dinding sel. Nah, fungsi dari dinding sel itu adalah sebagai pelindung kedua setelah membran plasma. Nah, lanjut di stick. Stick ini nama lainnya adalah pili atau fimbria bulu rambut, merupakan alat pelekat sel bakteri pada permukaan substrat dan digunakan untuk melakukan transfer materi genetik. Oke teman-teman, di sini kalian tahu nggak sih sawi ini sebagai apa? Di sini sawi itu sebagai membran sel. Struktur ini berfungsi sebagai tempat terjadinya respirasi sel sehingga menghasilkan energi yang digunakan untuk aktivitas di dalam sel. Halo teman-teman, nah selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai struktur sel yang bernama ribosom dan juga plasmid. Nah, bisa dilihat nih di sini. Ini ada butiran-butiran pilus berwarna biru. Ini tuh disebut sebagai ribosom. Nah, ribosom ini sendiri itu berfungsi untuk memperbaiki protein. Nah, selanjutnya pilus yang berwarna merah ini itu disebut sebagai plasmid. Nah, plasmid ini sendiri itu berperan sebagai vektor. Plasmid ini itu berfungsi untuk membawa dan juga memasukkan DNA asing ke dalam sel inang, sehingga memudahkan berbagai aplikasi mulai dari produksi produk hingga penelitian ilmiah. Nah, di sini ada mie goreng. Mie goreng ini sebagai apa sih? Mie goreng ini sebagai nukleoid. Fungsi dari nukleoid yaitu sebagai tempat replikasi DNA untuk pembelahan sel. Yang kedua, membantu pembentukan DNA. Kemudian memfasilitasi pertumbuhan sel serta mengandung enzim penting bagi sel. Oke teman-teman, jadi setelah kita sudah membahas dari bagian-bagian tersebut, ada bagian yang terakhir nih, bagian ekor dari sel prokaryotik. Nah, bagian ini disebut dengan flagella dan fungsinya adalah sebagai alat penggerak sel prokaryotik tersebut. Oke, jadi kayak gitu teman-teman. Semuanya udah pada paham kan? Oke, sekian video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.